kota Solo, di bangsa Indonesia. Mari yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa buat bangsa Indonesia boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mari kita perkatakan berkat buat Indonesia. Yes teman, kami berdoa buat Indonesia. Pandemi ini akan berakhir dalam nama Yesus. Aku berdoa bahwa perekonomian bangsa boleh kembali pulih. Bahkan Tuhan memulihkan segala keadaan, setiap bencana, setiap daerah yang mengalami keterpurukan hari ini boleh ditolong Tuhan. Mereka mengalami pemulihan. Aku berdoa bangsa-bangsa Indonesia boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Gereja Sitri Manahan. Dan di awal bulan ini kita memiliki satu tema baru, yaitu giving atau memberi. Sepanjang bulan kita akan mendengarkan pengajaran, kita akan mendengarkan khotbah-khotbah dan pesan-pesan Tuhan yang berbicara mengenai memberi. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia, maka giving atau memberi ini memiliki arti. Yang pertama, menyerahkan. Yang kedua, menyediakan. Yang ketiga, menyebabkan. Yang keempat itu menjadikan supaya. Yang kelima, membubuhi. Yang keenam, mengucapkan. Yang ketujuh, melayangkan. Yang kedelapan, mengizinkan. Dan yang kesembilan, memperbolehkan. Jadi giving memiliki 9 arti di dalam pengertian bahasa Indonesia. Nah, kalau kita melihat analogi dari hukum
sebab akibat. Analogi itu apa sih? Analogi itu persamaan atau kita bilang perumpamaan, atau kita melihat daripada kebenaran ya. Kebenaran hukum sebab akibat. Maka kalau kita melihatnya dari sini, memandang kepada alam semesta, kita bisa mendapatkan inspirasi. Sebab alam semesta memberikan banyak contoh pelajaran bagi kita. Matahari yang memberikan sinarnya, tumbuh-tumbuhan yang memberikan oksigen kepada kita tanpa berhenti, dan melalui hal ini kita sebagai umat manusia tidak bisa lepas dari hukum sebab akibat. Dari satu hukum memberi dan menerima. Kesimpulan daripada hukum sebab akibat tentang memberi, yaitu apa yang kita berikan maka itulah yang akan kita terima. Sebelum kita melihat dari sudut pandang rohani, saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami memohon Engkau Roh Kudus memimpin kami semua. Hamba-Mu akan berbicara, biarlah pikiran dan hati kami yang mendengarkannya menjadi seperti tanah yang subur. Ketika benih firman ini ditaburkan, benih ini boleh bertumbuh, berbuah, dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah, kita lihat ya. Tindakan memberi dalam sudut pandang rohani atau tindakan membantu bagi yang membutuhkan sudah merupakan satu kebenaran yang tidak perlu kita perdebatkan, yang tidak perlu kita lawan, karena hal ini sangat erat kaitannya dari keyakinan atau kepercayaan seseorang. Jadi ketika orang membeli itu berasal daripada keyakinan dan kepercayaannya. Yang menarik adalah jika kita melihat dan memahami sikap serta tindakan memberi dalam sudut pandang rasionalitas. Apa itu sudut pandang rasionalitas? Istilah yang kita kenal adalah menggunakan akal yang sehat. Nah, salah satu ciri khas pemikiran umat manusia dalam kehidupan modern dewasa ini adalah melihat sesuatu melalui pendekatan rasionalitas atau pendekatan sudut pandang akal sehat. Akal sehat ini membawa seorang manusia memasukkan pemikiran hukum sebab akibat. Apa yang kita berikan, tadi kita udah dengar ya, apa yang kita berikan maka itulah yang akan kita terima, ditambah, namanya pakai akal sehat, hukum sebab akibat ditambah akal sehat, ditambah perhitungan untung dan rugi. Apa yang kita berikan maka itulah apa yang akan kita terima, ditambah perhitungan untung dan rugi. Oleh sebab itu pemikiran ini dikenal dalam masyarakat umum dengan satu istilah, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau kita mengajak seseorang berarti ada udang. Begitu kira-kira. Nah, kita akan belajar lagi. Masuk lebih dalam bagaimana sebetulnya sih sudut pandang orang percaya tentang memberi. Kita lihat, yang pertama, sebagai orang percaya kita memahami bahwa memberi bukan untuk menerima kembali. Hal ini tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 34 sampai 36. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan, dan jika kalian meminjamkan uang hanya kepada orang-orang yang sanggup membayar kembali, apa kelebihannya? Orang yang paling jahat sekalipun memberi pinjaman kepada sesamanya, asal dikembalikan. Ayat 35, kasihilah musuh-musuh kalian. Berbuat baiklah kepada mereka, pinjami mereka, dan jangan khawatir bahwa mereka tidak akan mengembalikannya. Maka pahala kalian di surga akan sangat besar, dan kalian akan benar-benar berlaku
mengaku sebagai anak Allah. Karena dia juga baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang sangat jahat. Perhatikan ini. 36, hendaklah kalian bermurah hati seperti Bapa kalian. Secara tidak sadar, kita sering kali mengharapkan sesuatu ketika kita memberi kepada orang lain. Kenyataan inilah yang menjadi penyebab kita sulit untuk bersuka cita ketika kita memberi kepada seseorang. Jika kita terus mengharapkan sebuah balasan dari perbuatan baik kita, kita akan dikecewakan ketika orang tersebut tidak memberi balik apa-apa. Namun jika kita bisa memberi dengan tidak memberikan apa-apa, jika kita bisa memberi dan tidak mengharapkan apa-apa, motivasi memberi hanya ingin memberkati dan membantu orang itu, maka kita akan menemukan, saudara dan saya, sukacita sesungguhnya dari hidup memberi. Firman Tuhan mengatakan seperti begini. Jika kamu memberi, kamu akan diberi lebih lagi. Itu tertulis dalam Matius pasal 25 dan 29. Saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa Tuhan mengatakan hal ini bukan dengan motivasi agar kita punya pengertian seperti demikian sebagai orang Kristen. Melainkan Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menyediakan. Saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan sekalipun kita memberi banyak. Karena menjadi kaya bukanlah tentang seberapa banyak kamu memiliki, melainkan seberapa banyak kamu memberi. Poin yang kedua, memberi adalah bukti mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 dalam terjemahan baru dikatakan demikian, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia memberi. Bukti daripada mengasihi yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah dengan memberi. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi jika dia tidak memberi. Jika seseorang mengatakan dia hidup penuh dengan kasih, tetapi dia tidak mau memberi dan tidak mau melayani orang lain, maka dia adalah seorang pembohong besar. Karena kasih Kristus tidak sungguh-sungguh ada pada orang itu. Kasih Tuhan gak sungguh-sungguh ada pada orang itu. Alkitab jelas mengatakan, bukti dari seorang pengikut Kristus adalah jika orang tersebut memiliki kasih. Dan bukti dari seseorang memiliki kasih adalah jika orang tersebut hidup memberi dan melayani, bukan mengharapkan pemberian dan pelayanan dari orang lain. Seseorang dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi tidak seorang pun dapat mengasihi tanpa memberi. Yang ketiga poinnya, semua yang kita berikan itu berasal dari Tuhan. Di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat ke-14 dari terjemahan baru saya ambil, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan dan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Lihat. Oleh sebab itu jangan takut memberi kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Karena kita sudah diingatkan apa yang kita miliki semua berasal daripada Tuhan. Uang saudara, pakaian saudara dan saya, makanan semuanya dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan lebih kepada saudara bukan untuk kita berfoya-foya, melainkan agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena yang saya percaya, orang yang diberkati adalah orang yang diberkati lebih.
untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, coba pikir seperti ini. Salah nggak ketika kita diberkati, kita beli perhiasan, kita beli rumah, kita beli gadget dan kendaraan terkini yang tercanggih? Salah nggak, saudara? Tentu saja saya katakan tidak salah. Dari kita membeli hal-hal itu, nggak ada yang salah kita membeli perhiasan, nggak ada yang salah kita membeli rumah. Namun yang salah adalah dengan keadaan kehebatan kita itu, memiliki perhiasan, rumah, gadget, dan kendaraan yang tercanggih, kita nggak bisa memberi hebat dan hanya memberi ala kadarnya, bukan sesuai kadarnya. Itu yang menjadi salah. Kenapa nggak bisa memberi hebat? Karena takut nanti nggak cukup dan habis harta kekayaannya. Jangan pernah berpikir jika saya memberi banyak, saya akan menjadi berkekurangan. Saya nggak pernah melihat, saudara, seseorang yang menjadi miskin karena suka memberi. Tetapi yang sering saya lihat adalah begini, ketika seseorang menjadi miskin secara rohani dan bahkan secara jasmani karena takut untuk hidup memberi. Dan itulah yang akan saya katakan pada pokok bagian poin selanjutnya. Memberi akan membuat hidup kita lebih sehat secara rohani. Wah, amin. Amsal 11 ayat 24 katakan begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Lihat, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, saya mau berikan satu perumpamaan. Mungkin sudah pada tahu ya, perumpamaan tentang laut mati. Mengapa dia dinamai laut mati? Karena tidak ada binatang laut, ya, binatang laut yang dapat hidup di laut tersebut. Laut mati ini memiliki kadar garam yang begitu tinggi sehingga tidak ada makhluk yang bisa menyelam di dalam laut itu. Ini semua kenapa? Ini semua terjadi karena laut mati menerima banyak aliran air dari luar, tetapi dia tidak memiliki satupun aliran untuk menyalurkan airnya keluar. Wow. Sama halnya dengan jiwa kita. Jika kita hanya mau menerima, kita akan menemukan jiwa kita tetap kehausan dan akhirnya kita mati kehausan. Tetapi barang siapa memberi di dalam hidupnya, dia akan menemukan sukacita penuh karena mengerti keindahan memberi yang Tuhan telah ajarkan kepada pengikut-pengikutnya. Amsal 21 ayat 26 dikatakan bahwa orang benar memberi tanpa batas. Ada quote dari Winston Churchill. Dikatakan begini, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Jangan khawatir, saya terjemahin. Artinya begini, kita membangun tempat tinggal dari apa yang kita terima. Dari gaji, dari pendapatan kita. Perhatikan, kita menerima dan kita membangun tempat tinggal. Namun kita membangun kehidupan dari apa yang kita beri. Luar biasa. Luar biasa, saudara-saudara. Dan lihat lagi, janji Tuhan kepada setiap orang yang setia memberi. Saya ambillah dari Lukas pasal 6 ayat 38 selanjutnya. Tadi kayak ambil firman Allah yang hidup, waktu kita baca Lukas, kita baca ada terjemahan baru. Yesus sendiri berkata, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, ini janji Tuhan. Yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya, amin. Nah, bagian akhir dari khotbah saya adalah pertanyaan. Dua pertanyaannya, pemberian seperti apa jadinya yang menyenangkan Tuhan? Pemberian seperti apa yang menyenangkan Allah kita? Lalu kedua, pemberian seperti apa yang tidak menyenangkan Allah? Pemberian
yang menyenangkan Allah adalah waktu kita memberi dengan sukacita dan sukarela. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan setiap orang sebaiknya memberi sesuai dengan apa yang dia putuskan dalam hatinya. Putuskan sesuai dengan kadarnya di dalam hatinya, bukan ala kadarnya, tapi sesuai dengan kadarnya. Jika engkau diberkati dalam hatimu taruh, maka saya harus memberkati orang lain. Tidak dengan berat hati atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Allah senang terhadap pemberian-pemberian yang diberikan dengan sukacita dan sukarela. Memberi dengan tulus termasuk ibadah yang menyenangkan Tuhan. Ini tertulis juga di dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan dia senang dengan orang-orang yang suka menolong. Lalu Amsal 19 ayat 17 mengatakan bagi Allah orang yang bermurah hati seolah-olah, perhatikan saudara, memberikan pinjaman kepadanya. Wow, ini yang menyenangkan pemberian bagi orang-orang yang memberikan dengan sukacita dan sukarela. Itu seolah-olah kita sementara sedang memiutangi, sedang memberikan piutang kepada Tuhan. Maka Tuhan berhutang kepada kita dikatakan meminjami. Berikan pinjaman kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Allah sendiri yang akan membalas kebaikan orang itu. Yang kedua, pemberian seperti apa yang tidak menyenangkan Allah? Saya temukan begini. Yang pertama, diberikan pemberian itu dengan tujuan yang salah. Biar gampang saya akan kasih contoh. Ini contoh juga ada di dalam Matius pasal 6 ayat yang kedua. Contohnya adalah pemberian kita untuk membuat orang lain terkesan. Wah. Lalu pemberian kita untuk mendapatkan imbalan. Ngeri ya. Mau memberi imbalan. Ini udah masuk nih dalam pengertian rasionalitas. Memakai akal sehat. Tidak ada makan siang yang gratis. Lalu apa? Memberi dengan tujuan seolah-olah untuk membeli keselamatan. Jadi supaya selamat, supaya diampuni dosanya, dia memberi, dia bayar pengampunan dosa. Dan juga bagi keluarga-keluarga, perhatikan kepala keluarga khususnya. Jika seorang kepala keluarga memberi namun dia mengabaikan keluarganya, itu tidak menyenangkan Allah. Itu tujuannya salah. Di dalam 1 Timotius 5:8 yang membuat kebutuhan keluarga terabaikan, Alkitab mengajarkan bahwa kepala keluarga harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Penuhi kebutuhan keluarga kita baru kita bisa memberi. Namun jangan lupa waktu kita sudah dipenuhi kebutuhan kita, levelnya beda ya. Levelnya beda, kebutuhan dan keinginan itu beda. Kebutuhan kita dipenuhi Tuhan, maka pada saat kita dipenuhi kebutuhan kita, kita bisa memberi. Ini dikatakan kenapa? Karena di zaman Yesus ada yang tidak mau mengurus orang tua mereka dengan alasan bahwa semua milik mereka itu dikhususkan bagi Allah. Wah, alih-alih seperti begini, mereka memberi kepada Tuhan sepertinya dikhususkan, tapi mereka melupakan keluarganya. Ini ada ceritanya di Markus pasal 7. Apa yang ada di hati kita dan di pikiran kita ketika kita memberi? Sesungguhnya ada banyak motivasi yang bisa muncul di saat kita memberi. Baik kita memberi kepada orang yang kurang mampu, kita memberi sumbangan, atau bahkan di saat kita memberi perpuluhan sekalipun. Tidak jarang kita menemukan di rumah Tuhan adanya orang-orang yang memiliki agenda-agenda tersembunyi ketika melakukannya. Alih-alih dia punya tujuan, dia memberi. Bagi mereka hal yang kayak begini sebetulnya nggak beda dengan perhitungan bisnis. Mereka memberikan perhitungan untung dan rugi, memberi dengan harapan agar Tuhan melihat mereka baik, bahkan agar Tuhan memberi mereka lebih lagi. Jika itu yang menjadi isi hati, maka pemberian itu tidak menyenangkan Tuhan. Namun marilah kita tidak demikian ketika kita memberi kepada Tuhan. Biarlah pengertian ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan, kami berani untuk melakukannya, kami memperoleh pengertian Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati kami ketika kami melakukan tindakan memberi dengan sukacita dan dengan sukarela. Kami tahu semuanya berasal daripada Tuhan, dan Tuhan mengurapi setiap tangan yang memberi. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 4 April bulan depan, gereja kita akan merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Dan kita juga akan bersama-sama pada saat itu merayakan Paskah. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada setiap jemaat untuk kita boleh membawa pemberian kita yang khusus dan spesial. Saya katakan ini adalah special offering. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa memperpanjang sewa gedung Gereja Sitri Manahan untuk tahun 2021 sampai 2022. Saya berterima kasih bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tahun lalu sudah menabur. Melakukannya dengan cara seperti ini. Berdoa saja di rumah, jumlah apa yang kira-kira mau Bapak Ibu dan Saudara berikan sesuai dengan kadarnya ketika kita diberkati Tuhan. Saya sangat mengerti situasi kita masih ada di tengah-tengah pandemik. Saya sangat mengerti kita semua ada dalam penundaan keuangan, bahkan ada dalam kesulitan keuangan. Saya sangat mengerti sekali. Tapi marilah hal-hal yang terjadi tidak mengurungkan niat kita untuk kita tetap memberi. Tidak usah pakai janji iman seperti yang kita lakukan tahun lalu. Tidak usah pakai tulisan-tulisan, tidak. Catat saja nomor rekening gereja atau saudara bawa pada tanggal 4 April karena kita akan merayakan perayaan Paskah dan merayakan ulang tahun gereja kita serta mengucap syukur kepada Tuhan bahwa 1 tahun lewat pandemi kita masih teguh berdiri dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita boleh kumpulkan bersama di gereja. Sedianya rencana akan dibuat 2 kali ibadah. Ada pembicara tamu yang luar biasa yang sudah bersedia untuk boleh datang dan berbicara pada tanggal tersebut. Dan kalau nanti ada admin yang akan menghubungi Bapak Ibu Saudara, daftarkanlah diri Bapak Ibu Saudara untuk ikut di jam 9 atau di jam 11. Pada saat itu bawalah persembahan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa datang, nggak masalah. Ada nomor rekening gereja, silahkan dicatat, dikumpulkan pada tanggal itu. Hati saya begini, saya sangat berharap, saya mendorong untuk kita semua boleh mengambil bagian. Namun perhatikan, hendaknya kita tidak mengalihkan persembahan persepuluhan untuk bisa memberi bagi perpanjangan gedung. Persembahan persepuluhan biarlah menjadi persembahan persepuluhan. Karena itu kita gunakan bagi operasional gereja kita. Oleh sebab itu perpanjangan gedung persembahannya beda dengan persembahan persepuluhan. Kiranya kita boleh dengan kelegaan hati untuk bisa menerima informasi ini. Dan biarlah punya juga kepekaan untuk Tuhan boleh memberkati kita semua. Saya berdoa agar Tuhan memberkati setiap tangan dan melalui itu ada kesaksian di mana Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Tetap terkoneksi dengan gereja kita. Kita ada doa yang kita lakukan di hari Jumat dan ada Alfa, juga ada ibadah tengah minggu. Jangan lewatkan harinya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil perjamuan kudus pada awal bulan ini. Kiranya roti dan anggur yang sudah kita siapkan di rumah boleh kita persiapkan bersama-sama. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil berkata, "Perbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Inilah tubuhku
yang menanggung segala bagian yang semestinya saudara dan saya menerimanya. Mari makan dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah dia mengangkat roti, ia mengangkat cawan anggur sambil juga berkata, ingatlah ini akan aku. Inilah darahku, darah yang mengandung janji akan penghapusan pelanggaran kesalahan, penghapusan dosa, janji akan kehidupan yang kekal, janji akan bersatunya kita dengan Yesus Kristus. Mari minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk kesempatan kami mengambil perjamuan hari ini. Biarlah semuanya itu mengingat dan meneguhkan kami. Oleh karena kasih-Mu, Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami semua. Ajar kami boleh hidup sebagai orang-orang yang taat dan setia untuk memberi. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua pasti diberkati sekali dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat di firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-21 yang berkata seperti begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini disampaikan oleh Yesus dan Yesus sedang mengingatkan kepada kita semua pagi ini bahwa sesungguhnya di mana hati kita berada, maka kita akan mau menaruh harta atau investasi atau keuangan kita di tempat itu. Kalau kita mengasihi istri kita, pasti kita mau memberikan harta kita kepada dia. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, pasti kita rela untuk memberikan apa saja dari apa yang kita miliki untuk kebahagiaan daripada anak-anak kita. Sama Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara pun mau menaruh keuangan atau harta Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan Tuhan. Yaitu apa? Gereja Tuhan, rumah Tuhan, Sitri Manahan. Oleh sebab ini Bapak Ibu Saudara, mari siapkan yang terbaik bagi Tuhan sebagai bentuk bahwa Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang hatinya ada buat Tuhan dan pekerjaannya. Persembahan bisa diberikan lewat transfer, baik itu ke rekening BRI maupun rekening BCA yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, atau bisa juga dengan menggunakan dompet digital. Bapak Ibu Saudara tinggal men-scan QRIS yang ada dan silahkan memasukkan nominal yang Bapak Ibu Saudara mau berikan. Saya percaya semua persembahan Bapak Ibu Saudara akan memberikan berkat besar, tidak hanya bagi gereja ini, tidak hanya pekerjaan Tuhan, tapi kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan kemanapun kakimu melangkah, di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah juga studimu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.